Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan memulai kembali mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Yang hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisa perancangan input dan output. Sebagai review terlebih dahulu, kita kemarin sudah mempelajari tentang UML, kemudian juga IRD ya. Oke. Kita lanjut aja untuk mata hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini, analisa perancangan input dan output. Apa aja yang akan kita lakukan di dalam menganalisa sebuah input dan output ya. Yang pertama, analisa perancangan input. Jadi, ketika kita merancang sebuah sistem informasi, pasti dibutuhkan adanya sebuah informasi input. Jadi, bahan mentah yang akan diproses ke dalam sistem itu adalah semua informasi yang berhubungan dengan input. Ya. Baik itu dokumen, baik itu formulir, itu nanti ya semuanya akan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi merupakan proses awal dari sebuah informasi. Bisa juga transaksi, ya. Jadi sebuah transaksi itu sebagai inputan juga. Nah, formulir itu adalah perangkat yang penting untuk mengendalikan aliran kerja yang digunakan untuk menangkap ya, yang terjadi di sebuah dokumen dasar. Jadi formulir itu biasanya adalah dokumen dasar untuk sebuah transaksi. Ya, tujuan utama dari perancangan input yang pertama adalah menyelesaikan, jadi membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien. Jadi kita membuat sebuah informasi inputan itu yang mudah dan efisien untuk rancangan inputnya. Kemudian yang kedua, menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan. Jadi tujuan utama dari sebuah sistem informasi itu harus terpenuhi dari proses input. Ya, jadi harapan dari sebuah sistem informasi itu kalau dari proses inputnya salah, nanti ke belakangnya juga akan salah. Garbage in, garbage out. Jadi kalau sampah yang dimasukkan, outputnya pun juga sampah gitu. Tujuan yang ketiga adalah menjamin penyelesaian yang tepat. Jadi semua data, semua transaksi yang sudah diinput ke dalam sistem itu harus sudah selesai, jadi tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah membuat tampilan layar dan formulir yang menarik. Jadi biasanya di dalam perancangan input ini, tampilan layar yang menarik, formulir yang menarik itu akan mempermudahkan si operator ataupun staff input itu mudah, jadi menarik. Jadi ketika ada seseorang ketemu sebuah layar, ya kan, sebuah layar program itu ketika tampilannya menarik, orang akan melakukan transaksi input itu mudah, enak gitu. Kemudian yang kelima, membuat input yang tidak rumit. Ya. Jadi rancangan input ini tujuan utamanya yang kelima harus membuat tidak rumit. Jadi form-formnya itu tidak memudahkan sebagai penginput itu prosesnya sangat tidak merumitkan ya. Kemudian yang keenam adalah membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. Jadi nanti dari rancangan input ini sebelum dijadikan sebuah program
itu harus dibuat tampilan yang menarik, kemudian konsisten antara form pertama, form kedua, form ketiga, itu ada konsistensi, ya, ada konsistensi dalam merancang sebuah sistem. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan dokumen dasar inputan, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah fungsi dari dokumen. Jadi fungsi dari dokumen itu sendiri itu harus diperhatikan. Apakah sebagai dokumen input master atau transaksi itu. Jadi dokumen dasar yang pertama itu fungsinya untuk apa harus jelas. Kemudian yang kedua adalah dapat menunjukkan macam data. Jadi dokumen dasar ini menunjukkan dari mana data-data yang muncul. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ada dokumen untuk masukan sebagai master atau sebagai transaksi. Jadi dokumen ini jenisnya atau macamnya itu apa harus jelas. Kemudian dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat. Jadi dokumen dasar itu harus ada informasi pencatatan yang konsisten dan akurat. Jadi tidak boleh sembarangan ketika menggunakan dokumen inputan ini. Kemudian yang keempat adalah bertindak sebagai pendistribusian data. Jadi dokumen dasar ini itu sebenarnya adalah distribusi data dari dokumen ke komputer atau ke program. Kemudian yang kelima adalah membentuk pembuktian, ya, terjadinya transaksi. Jadi pasti namanya sebuah dokumen, ya kan, dia menjadi pembuktian bahwa terjadi sebuah transaksi. Yang tadi fungsi ataupun jenis dari dokumen dasar kan tadi sudah saya jelaskan, ada sebagai dokumen master atau dokumen transaksi. Nah, kalau untuk yang transaksi ini berarti menjadi sebuah bukti bahwa ada transaksi. Transaksinya apa aja ya, bisa sesuai dengan yang ada di aplikasi yang dibuat gitu. Kemudian yang keenam itu adalah digunakan sebagai backup. Komputer, ya, aplikasi itu belum tentu sepenuhnya berjalan dengan normal. Bisa terjadi namanya crash, bisa terjadinya rusak. Nah, dokumen dasar ini sebagai backupan gitu. Jadi ada backup bagaimana sebuah sistem bahwa dari sebuah inputan kemudian menjadi sebuah aplikasi itu ada backupnya. Ini perlu diperhatikan ya berhubungan dengan dokumen dasar. Kemudian yang kedua, petunjuk merancang dokumen. Jadi ini fungsi dokumen ya. Fungsi dokumen ini ada 5. Kemudian yang kedua ini adalah petunjuk merancang dokumen. Bagaimana merancang dokumen yang benar, yang sesuai dengan aplikasi yang bagus. Yang pertama ini merancang sebuah dokumen itu yang berhubungan dengan kertas yang digunakan. Ya, apakah itu kertas ukurannya? Ya. Nah, ini yang nomor 2, ukuran dari dokumen. Jadi ukurannya apakah setengah A4 atau ukuran A4 folio atau cuma ukuran kecil. Jadi kertas-kertas dan ukuran itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, ini adalah berhubungan dengan warna. Jadi pewarnaan sebuah dokumen itu sangat berpengaruh. Ya, kalau di kantor ataupun di misalnya instansi, ya kan, contoh aja kalau
ketika menggunakan masih manual di proses pendaftaran mahasiswa misalnya, nah itu kan masih manual, jadi ada beberapa rangkap warna sebagai dokumen inputan. Kemudian yang keempat berhubungan dengan judul dari dokumen. Jadi setiap dokumen itu memiliki judul masing-masing yang jelas, ya, spesifik, ya, berhubungan dengan dia akan digunakan untuk apa. Jadi dengan adanya judul tadi itu akan mempermudah identifikasi sebuah dokumen. Kemudian yang ke-6 itu berhubungan dengan nomor dokumen. Jadi ada penomoran. Jadi sebuah dokumen itu harus ada penomorannya. Kemudian urutan dari dokumen juga berpengaruh, ya, perlu diperhatikan. Yang ke G, ya, G 1, 2, 3, ke-7 ini nomor dan jumlah halaman, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang 8 baru spasi. Jadi rancangan input ketika merancang sebuah dokumen itu harus diperhatikan kertasnya apa, ukurannya apa, warnanya apa, judulnya bagaimana, kemudian nomor urutnya, kemudian ada nomor dokumennya, kemudian nomor dan jumlah halaman, sampai spasi, itu harus diperhatikan. Kemudian ada pembagian area. Nah, biasanya di sebuah dokumen itu ada area-area tersendiri. Misalnya bagian atas itu sebagai header, kemudian isinya, kemudian baru footernya, gitu. Nah itu harus diperhatikan area-area pembagian dari sebuah inputan sebuah dokumen. Kemudian ada caption, ya, ada label di dalam dokumen tadi harus jelas. Jadi caption atau label ini adalah penamaan, misalnya nama, keterangan, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian instruksi dalam dokumen. Biasanya di dalam sebuah dokumen itu ada instruksinya. Instruksinya untuk apa? Apakah ini dokumennya tadi untuk dokumen transaksi atau dokumen sebagai master, ya, master data. Jadi harus diperhatikan ketika merancang sebuah dokumen dasar. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, 4 garis pedoman untuk merancang formulir. Jadi ada 4 pedoman untuk merancang sebuah formulir. Yang pertama ini membuat formulir mudah diisi. Jadi formulir-formulir yang dibuat itu harus mudah diisi. Jadi apakah dari atas ke bawah atau dari atas ke kanan kemudian baru turun, itu harus diperhatikan agar mudah diisi. Jadi dengan memperhatikan aliran dari formulir, pengelompokan tujuan bagian, kemudian ada pembuatan judul, gitu, itu harus diperhatikan. Yang kedua, memastikan bahwa formulir akan memenuhi tujuan yang telah dibuat. Gitu. Kemudian yang ketiga, membuat formulir yang memastikan penyelesaian tepat. Kemudian yang keempat, membuat formulir yang menarik. Jadi buatlah sebuah formulir itu menarik bagi pengisinya ataupun menarik bagi administrator untuk melakukan atau memasukkan ke dalam rancangan program. Kemudian yang ketiga adalah cara mengurangi masukan. Nah, jadi biasanya sebuah formulir itu tidak harus semuanya dimasukkan ke dalam inputan di komputer atau di program. Nah, ini cara mengurangi masukan. Nah,
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi masukan. Yang pertama, menggunakan kode. Nah, kemarin kan kita di pertemuan 3 sudah belajar tentang pengkodean tuh. Nah, ini berhubungan dengan sini. Jadi, ketika masukkan ada formulir itu harus menggunakan kode. Menggunakan kode ini fungsinya adalah untuk mengurangi inputan kepada aplikasi. Kemudian yang kedua, data yang relatif konstan itu disimpan di file induk. Nah, data yang relatif konsisten atau konstan itu apa? Contoh misalnya master barang. Berhubungan dengan master karyawan, master mahasiswa, master buku, master bagian, dan sebagainya. Jadi itu yang sudah konsisten relatif itu sudah disimpan di dalam sebuah file induk. Tuh. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan jam dan tanggal itu diambil dari sistem. Jadi ketika input sebuah inputan itu sudah jam tanggal itu ambil sistem aja. Gitu. Jadi nggak udah mengurangi dari sisi input. Kemudian jika ada perhitungan, nah, itu sistem yang melakukan juga. Ini cara mengurangi inputan di dalam aplikasi. Itu tadi tahapan-tahapan perancangan input. Apa aja yang harus diperhatikan, jenis-jenis dokumen yang harus diperhatikan. Ini berhubungan dengan perancangan input. Lanjut kita ke perancangan output. Ya, perancangan output ini adalah rancangan yang akan kita buat sebagai hasil dari sebuah sistem informasi. Ya, bisa berupa hard copy ataupun soft copy. Bisa dikirim melalui internet, extranet atau website. Ya, World Wide Web gitu. Jadi perancangan output ini nanti terserah mau digunakan hard copy atau soft copy atau nanti akan dikirim ke email atau melalui intranet atau extranet gitu. Nah, tujuan yang harus dicapai untuk menganalisa sistem rancangan output, tujuan utamanya yang pertama adalah merancang output untuk tujuan tertentu. Jadi sistem ataupun aplikasi itu memiliki output tertentu. Ya. Tertentu di sini bisa bentuk laporan, bisa bentuk misalnya email atau data yang menunjang dari pengambil keputusan. Kemudian yang kedua, membuat output bermanfaat bagi pengguna. Jadi output ini bermanfaat kepada pengguna. Jadi mudah digunakan oleh pengguna. Pengguna di sini kan banyak, ya. Bisa kalau di perusahaan itu misalnya manajer, kemudian direktur atau kepala staf dan sebagainya. Bahkan usernya sendiri pun juga harus bisa menggunakan hasil dari output tadi untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah mengiringi jumlah output yang tepat. Jadi jumlah output ini harus yang tepat ya. Jadi jangan sampai jumlah outputnya itu besar banget. Jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Misalnya mau membuat laporan, ya kan? Apakah nanti harian, apakah nanti bulanan atau tahunan, gitu kan? Ketika jumlah harian itu bisa detail, kemudian kalau bulanan itu ada penjumlahan, kalau tahunan itu juga apakah nanti ada penjumlahan per bulan, gitu kan? Nah itu harus diperhatikan ketika membuat rancangan output. Kemudian yang keempat menyediakan distribusi output yang tepat. Distribusi output yang tepat ini berhubungan tadi
apakah mau digunakan untuk internet atau extranet, atau mau cuma digunakan di hard copy atau soft copy. Kemudian yang kelima, menyediakan output yang tepat. Ya, output yang tepat itu ya sesuai dengan hardware-nya atau outputnya mau disesuaikan dengan apa, atau hanya tampil di layar. Ya, tampil di layar dengan tampil di printer itu kan berbeda, itu harus diperhatikan. Kemudian yang keenam, memilih metode output yang paling efektif. Jadi ketika merancang sebuah output itu metode output yang paling efektif digunakan apa? Apakah menggunakan dari internet atau hard copy langsung, atau menggunakan di media gitu. Lanjut ke slide selanjutnya, ini ya, tipe-tipe dari rancangan output. Ada beberapa tipe yang digunakan untuk perancangan output. Ya, yang pertama output internal, dan yang kedua output eksternal. Jadi output ini digunakan untuk internal dan digunakan untuk eksternal, itu berbeda. Jadi harus diperhatikan ketika membuat sebuah rancangan ini digunakan untuk laporan internal atau digunakan untuk laporan eksternal, itu biasanya berbeda. Jadi perlu diperhatikan, dilihat dari kebijakan perusahaan. Kalau standar aja. Jadi output yang standar ya bisa digunakan internal, bisa untuk eksternal juga. Gitu. Kalau standar. Tapi kalau yang tidak standar, misalnya ya untuk internal berbeda, untuk eksternal berbeda. Kemudian menata tata letak dari isi output. Nah, sebagai gambaran untuk membuat sebuah tampilan output itu harus diperhatikan ya tata letaknya dari printer. Jadi yang harus diperhatikan, yang pertama ini untuk bentuk dari literal, dapat ditulis apa adanya. Jadi bentuk literal, literatur apa adanya. Kemudian yang kedua, nilai suatu data yang berasal dari suatu bit atau variabel itu bisa diedit, misalnya edit max. Kemudian yang ketiga, nomor dapat digunakan sebagai acuan dari nilai data ya dari kamus data output. Nah, ada juga ini untuk panah ke bawah, ini menunjukkan cara menggambarkan spasi di bagian tata letak printer. Jadi kalau menggunakan anak panah bawah itu sebagai spasi. Ini ada beberapa tanda anak panah. Yang pertama spasi tunggal, ada spasi 2 atau lebih, kemudian menggunakan dengan baris tertentu atau kombinasi cetakan. Nah, untuk merancang sebuah output, ya, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menyiapkan prototipe output berbasis layar. Jadi ini ada beberapa langkah untuk membuat output di aplikasi atau program yang berbasis di layar. Jadi belum dipindah ke printer atau dikirim ke email, tapi masih dalam tampilan layar. Yang pertama ini menentukan kebutuhan akan laporan tersebut. Jadi output ini digunakan untuk laporan apa, harus diperhatikan. Jadi kebutuhannya untuk apa, nanti di layarnya sesuai. Kemudian menentukan pengguna. Jadi pengguna yang
tepat, yang sesuai untuk output ini harus diperhatikan. Yang ketiga, menentukan item-item yang dimasukkan, item-item data yang dimasukkan. Apa aja yang mau dimunculkan di dalam output layar ini. Yang keempat, mengestimasi ukuran laporan secara keseluruhan. Jadi estimasi ketika laporan itu akan ditampilkan di layar berapa lama, berapa detik, itu harus diperhatikan, estimasi. Karena membawa data, membaca database biasanya ini berpengaruh. Ya. Kemudian yang kelima, judul laporan. Jadi judul laporan itu harus jelas, kemudian simple, tapi merepresentasikan dari output yang ditampilkan. Kemudian juga ada nomor halaman. Kalau berhalaman-halaman, misalnya halamannya lebih dari 1, itu harus dimunculkan nomor halamannya. Yang ketujuh, memasukkan tanggal persiapan laporan. Jadi laporan ini digunakan tanggal berapa, dimunculkan tanggal berapa, nah itu dimunculkan tanggalnya. Memberi setiap kolom dengan label yang tepat. Jadi biasanya di laporan di layar itu bentuk tabel misalnya, tiap-tiap kolom itu ada nama yang tepat. Kemudian juga yang ke-9, menentukan data-data variabel. Ya, data-data yang variabel itu ditentukan. Kemudian juga yang ke-10, menunjukkan tempat baris-baris kosong. Jadi kalau bisa nggak ada baris kosong, ya. Dikosongkan, dihilangkan, baris-baris yang kosong itu dihilangkan. Kemudian mengulas laporan berbentuk prototype. Ini langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika membuat ataupun menyajikan prototype sebuah output ke layar. Nah, petunjuk untuk merancang layar, ya, merancang output di layar. Yang pertama, buat layar yang sederhana. Jadi menggunakan layar yang sederhana dulu. Kemudian yang kedua, buat presentasi layar tetap konsisten. Jadi output di layar itu harusnya konsisten. Misalnya berubah halaman, ya kan, misalnya di scroll itu konsisten. Kemudian juga memfasilitasi gerakan pengguna di layar. Jadi ada fasilitas misalnya bisa men-scroll, pindah halaman. Jadi pointer mouse-nya itu bisa digunakan di dalam layar. Gitu. Ini memfasilitasi namanya. Kemudian yang keempat, ciptakan suatu layar yang menarik. Jadi kalau bisa sebuah laporan, sebuah output itu diciptakan yang menarik. Baik itu warna, kemudian font, ya font size-nya, tata letak garis-garisnya itu juga perlu diperhatikan. Oke, di dalam merancang sebuah output ini ada beberapa bentuk laporan. Ya, bentuk laporan yang perlu diperhatikan, bentuk-bentuk laporan. Nanti ini masuk di kalau waktu ujian pasti akan ditanyakan nih, bentuk-bentuk laporan itu apa aja. Yang pertama, laporan berbentuk tabel. Ya, bentuk tabel. Laporan berbentuk tabel ini ada beberapa jenis. Yang pertama, notice report atau notice, laporan notice. Notice report ini bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus. Ya. Laporan ini harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi jelas karena dimaksudkan supaya permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Nih.
Jadi misalnya untuk laporan notice report ini laporan kejadian. Ya, misalnya ada kejadian kalau aplikasi apa ya? Misalnya aplikasi ticketing itu muncul notice-nya. Oh, ternyata ini harus dilakukan perbaikan gitu kan. Nah, itu model notice report ini harus sederhana. Sehingga dengan model report yang sederhana itu akan tindakan ya, akan keluar tindakan selanjutnya yang harus ditangani ya. Kemudian yang kedua itu Equipos report. Laporan ini biasa digunakan untuk perencanaan. Ya. Jadi disajikan informasi yang berisi hal-hal yang bertentangan, ya, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi Equipos report ini digunakan untuk perencanaan, ya, perencanaan sebuah laporan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah variance report, variance atau selisih. Laporan ini menunjukkan selisih variance antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil yang kenyataan atau hasil sesungguhnya. Jadi variance ini biasanya itu menunjukkan perbedaan antara budget berapa, kenyataan berapa misalnya. Atau targetnya berapa, realisasinya berapa. Nah, ini variance report. Kemudian ada comparative report. Nah, ini comparative report, ini isi dari laporan membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Biasanya untuk yang comparative report ini untuk misalnya laporan rugi laba. Jadi nanti dibandingkan antara nilai-nilai elemen tahun lalu atau tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang. Jadi biasanya kalau laporan komparatif ini laporan 1 tahun sekarang ini dibandingkan dengan laporan tahun kemarin gitu. Atau bulan ini dengan bulan kemarin, ini komparatif. Jadi hampir sama dengan variance, cuma berbeda di sini adalah benar-benar membandingkan kalau komparatif ya. Kalau di variance itu kan melihat selisih ya. Walaupun dibandingkan tapi selisihnya yang ditonjolkan di variance report. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk dari laporan. Kalau ini tadi bentuk yang tabel, nah, laporan berbentuk tabel. Yang ini yang kedua adalah berbentuk grafik. Ya, laporan yang berbentuk grafik. Yang pertama bentuknya adalah garis, ya, bagan garis atau line chart. Jadi ini laporan dalam bentuk variasi dengan garis kurva. Ini garis kurva. Tentu sudah sering lihat ya laporan-laporan yang menggunakan bentuk garis. Kemudian yang kedua bentuk batang. Bentuk batang ini bar chart. Ya, digambarkan dengan bentuk-bentuk batang vertikal ataupun horizontal. Jadi dengan laporan berbentuk batang itu akan mudah melihat, melakukan komparasi dan mengambil sebuah keputusan dari hasil laporan berbentuk batang. Itu akan mudah lihat, melakukan perbandingan.
Kalau menggunakan garis itu kan belum kelihatan, hanya titik-titik aja. Kemudian yang ketiga ini bentuk pastel. Nah, bentuk pastel atau pie chart. Nah, bentuk pastel ini adalah bagan berbentuk lingkaran, menyerupai kue pastel. Nah, tiap-tiap potongan dari pie ini menunjukkan bagian dari data. Jadi dengan pie dengan bentuk lingkaran, ya, itu tiap-tiap bagian itu menunjukkan sebuah data. Itu. Ini ada 3 jenis bentuk laporan yang berbentuk grafis. Jadi harus diperhatikan, laporan berbentuk tabel ada 4, kalau berbentuk grafis ada 3. Oke, itu tadi penjelasan dari rancangan input dan output. Bagaimana merancang sebuah dokumen input itu apa aja, jenis-jenisnya, langkah-langkahnya yang harus diperhatikan. Kemudian ketika merancang output juga harus diperhatikan apa aja. Baik itu dari sisi apakah akan dimunculkan di layar atau digunakan di hard copy atau untuk email atau untuk website. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian jenis-jenis laporan dalam bentuk tabel ada 4 ya. Kemudian dalam bentuk grafik ada 3. Jadi harus perhatikan itu output dari sebuah perancangan sistem. Lanjut kita di studi kasus rancangan dokumen input output. Nah, ini untuk rancangan dokumen input output yang digunakan pada sistem informasi perpustakaan. Nah, kalian kan hari ini ataupun semester ini lagi buat di web programming itu tentang sistem informasi perpustakaan ya. Nah, di sini kita akan melihat rancangan input outputnya. Dokumen inputnya berupa formulir pendaftaran yang pertama dan yang kedua data buku. Jadi inputan dari sistem ini ada 2, ya, formulir anggota dan data buku. Kemudian keluaran berbentuk kartu anggota dan laporan pinjaman dan pengembalian buku. Jadi kalau keluaran berbentuk kartu anggota ini kan nanti berbentuk di print dan di layar. Kemudian kalau laporan peminjaman dan pengembalian ini berbentuk tabel. Jadi harus perhatikan apa yang kita dibuat. Contohnya tampilan utamanya ya. Jadi tampilan utama di sistem perpustakaan. Nah ini untuk rancangan input dari anggota itu perlu diperhatikan ya, mudah untuk diinput, kemudian konsisten inputannya apa aja ya. Jadi nama anggota, password, ulangi password, jenis kelamin. Nah, ini apakah informasi ini inputnya mudah atau susah, itu kan harus diperhatikan. Kemudian input data buku. Nah, input data buku ini data-data yang sering muncul itu sudah disimpan terlebih dahulu di aplikasi atau di sistem. Misalnya kategori buku. Ya. Kemudian ini tahun tanggal. Tahun terbit. Ya. Tahun terbit udah menggunakan sistem muncul. Lanjut ke rancangan output. Nah, ini hasil outputnya nanti
untuk kartu anggotanya. Ya. Judul perhatikan, ya, kartu anggota. Kemudian ada label, alamat, ada nomor kartu, nama anggota, sama alamat. Ini akan terisi oleh sistem ini nanti dari hasil inputan ini data anggota atau anggota baru. Kemudian laporan yang keempat adalah rancangan output pinjaman dan pengembalian buku. Nah, ini output dalam bentuk tabel. Ya, berbentuk tabel. Nah, harus perhatikan tabel. Ada penomorannya, kemudian ada nama kolomnya. Itu nama kolom harus jelas. Ada nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, tanggal dikembalikan, total denda, status buku. Itu harus diperhatikan di sini ketika membuat laporan ini, output laporan ini. Ini bentuk tabel rancangan ini. Oke, itu aja untuk penjelasan pada pertemuan hari ini. Lanjut pada tugas ya, untuk tugas hari ini ya, berhubungan dengan pertemuan ke-6, berhubungan dengan perancangan input dan output. Ya, jadi buat rancangan dokumen untuk input dan output sesuai dengan aplikasi yang sedang dibuat, project yang dibuat. Nanti dikumpulkan sebelum pertemuan 7. Ya, maksimal 1 hari. Nanti saya munculkan di Google Classroom-nya ya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, nanti kita di grup WhatsApp dan juga di Google Classroom untuk proses diskusinya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.